Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Yunita Natani, SPD GR. Saya adalah peserta BIMTEK Kepala Laboratorium di Universitas Pendidikan Indonesia, Angkatan 46. Pada kesempatan ini saya akan menyelesaikan tugas 2A, Laboratorium Kimia 2, tentang manajemen dan optimalisasi alat laboratorium kimia, di mana saya akan membagikan tutorial menggunakan aplikasi Virtual Lab Kimia. Perlu kita ketahui bahwa aplikasi Virtual Lab Kimia adalah simulasi lab kimia yang berbasis komputer yang memungkinkan siswa atau pengguna melakukan eksperimen kimia secara daring. Nah, tentunya ada manfaat dari aplikasi ini. Yang pertama adalah dapat diakses di mana saja dan kapan saja, terutama saat lab fisik terbatas. Manfaat yang kedua adalah mengurangi resiko bahaya dari bahan kimia yang bersifat berbahaya. Manfaat yang ketiga adalah memungkinkan eksperimen berulang tanpa membutuhkan biaya tambahan untuk pengadaan peralatan dan bahan kimia yang dibutuhkan. Nah, aplikasi Virtual Lab ini akan kita download melalui Chrome. Setelah download, maka kita akan menginstal aplikasi ini. Di sini saya sudah menginstal aplikasi VLab. Maka akan muncul tampilan dari aplikasi Virtual Lab Kimia. Nah, di sini ada berbagai macam menu-menu yang ada dalam aplikasi ini. Di sini telah tersedia air suling, kemudian stok larutan. Di sini ada asam kuat, kemudian asam lemah, asam konjugat, kemudian basa kuat, basa lemah, basa konjugat, indikator, bahan padat. Selain itu juga telah tersedia berbagai macam peralatan yang ada. Di sini ada beker 250 ml, 600 ml, dan 1000 ml. Kemudian ada Erlenmeyer 250 ml dan 500 ml, pipet tetes dan berbagai macam alat lainnya. Kemudian di sini juga ada pembakar bensin, kemudian penimbang atau timbangan. Di sini yang berwarna biru adalah meja kerja. Selanjutnya ada pH meter yang ada di bagian bawah kanan ini. Berikut saya akan memberikan cara mengoperasikan aplikasi Virtual Lab. Sebelumnya saya telah menyiapkan lembar kerja yang ada. Kemudian di sini saya akan tampilkan kalkulator jika dibutuhkan dalam perhitungan. Sini langsung saja saya akan memberikan percobaan. Saya membuat percobaan dengan judul percobaannya tentang perubahan entalpi reaksi. Dengan tujuan percobaannya adalah siswa dapat menentukan perubahan entalpi reaksi berdasarkan hasil percobaan. Alat dan bahan yang dibutuhkan. Yang pertama adalah labu Erlenmeyer. Kita klik di bagian lambang alat lab Erlenmeyer. Di sini saya pilih Erlenmeyer yang berukuran 250 ml. Alat yang kedua adalah gelas ukur. Beker 250 ml juga. Selanjutnya termometer. Nah, pada aplikasi ini termometer ada pada bagian ini, di bagian atas dari pH meter. Kemudian bahan yang diperlukan pada percobaan ini adalah 1 molar larutan natrium hidroksida sebanyak 50 ml.
Perlu kita ketahui, larutan natrium hidroksida ini bersifat basa kuat. Maka pada stok larutan, kita klik pada bagian larutan basa kuat dan kita pilih 1 molar NaOH. Ketika 1 molar larutan NaOH sudah tampil pada meja kerja yang ada, maka di sini ada muncul berbagai macam data. Ada nama larutannya, kemudian volume, di sini ada grafik, ada gram, molar, molaritas, mol, jumlah mol dari larutan yang ada. Kemudian di sini ada termometer. Nah, sudah otomatis akan muncul suhu dari larutan yang kita pilih atau kita gunakan. Kemudian pH meter. pH meter di sini menunjuk pada angka 14,00 yang artinya larutan NaOH ini bersifat basa kuat. Kemudian larutan yang berikut 1 molar larutan asam klorida sebanyak 50 ml. Kita cari pada bagian larutan asam kuat, karena HCl termasuk dalam asam kuat. Di sini ada 10 molar, ada 3 molar, ada 10 molar HBr, dan kita cari atau kita pilih bahan yang kita butuhkan. Pada percobaan ini saya membutuhkan 1 molar HCl, maka saya klik pada bagian HCl sebanyak 2 kali, maka akan muncul seperti ini. Perlu kita ketahui bahwa alat dan bahan yang ada pada meja kerja ini kita bisa memindahkan ke tempat yang kita inginkan. Ya, kembali lagi ke HCl. Di sini muncullah berbagai macam data tentang larutan HCl. Yang pertama namanya 1 molar HCl, volumenya 100 ml. Kemudian ada grafiknya, terus suhu. Pada termometer sudah tercatat suhu dari larutan HCl sebesar 25 derajat Celcius. Kemudian pada bagian pH meter tercatat 0,00 yang artinya larutan HCl ini bersifat asam kuat. Langkah selanjutnya adalah prosedur kerja. Langkah yang pertama, masukkan 50 ml larutan NaOH 1 molar ke dalam labu Erlenmeyer dan 50 ml larutan HCl 1 molar ke dalam gelas ukur. Perlu diketahui bahwa dalam percobaan ini telah membutuhkan 50 ml larutan. Dari kedua larutan yang ada, larutan NaOH dan larutan HCl, maka dibutuhkan masing-masing sebanyak 50 ml. Sedangkan pada stok atau yang tersedia dalam meja kerja ini tersedia larutan NaOH sebanyak 100 ml. Maka kita tuangkan 50 ml NaOH ke Erlenmeyer sebanyak 50 ml. Tekan dan tempatkan pada bagian Erlenmeyer sampai ada perubahan tanda plus warna hijau. Lepaskan. Kemudian pada bagian ini kita menuliskan atau memasukkan jumlah volume yang dibutuhkan, yaitu 50 ml. Kemudian maka sudah tertuang 50 ml larutan NaOH ke dalam Erlenmeyer. Yang berikut HCl. HCl juga akan dibutuhkan 50 ml. Setelah selesai 50 ml HCl tertuang ke gelas ukur, maka kita kembalikan posisi bahan ke tempat semula. Langkah yang kedua, ukur suhu pada kedua larutan tersebut.
Termometer harus selalu dibersihkan dan dikeringkan setiap selesai pengukuran. Nah, pada langkah yang kedua, di sini termometer harus selalu dibersihkan dan dikeringkan setelah selesai pengukuran. Nah, itu untuk percobaan yang terjadi di lab sekolah atau di lab fisik. Sedangkan pada aplikasi ini sudah otomatis pada termometer kita klik untuk mengukur suhu dari larutan NaOH, klik larutan NaOH yang ada pada Erlenmeyer ini, kemudian lihat ke termometer. Di sini pada termometer tercatat suhunya sebesar 25 derajat Celcius. Selanjutnya mengukur lagi suhu pada larutan HCl yang ada pada gelas kimia. Klik di gelas kimia, kemudian lihat termometernya, suhu yang tercatat pada termometer sebesar 25 derajat Celcius juga. Artinya suhu dari kedua larutan ini sebesar 25 derajat Celcius. Ini merupakan suhu awal. Langkah selanjutnya, langkah ketiga, larutan HCl 50 ml ke dalam labu Erlenmeyer yang berisi NaOH. Aduk dengan pengaduk, kemudian ukurlah suhu larutan tersebut dengan termometer. Maka klik larutan HCl yang ada pada gelas kimia ini, kita pindahkan ke Erlenmeyer yang sudah berisi larutan NaOH. Masukkan atau catat jumlah volume yang akan dituangkan, yaitu 50 ml. Setelah selesai, kemudian kita perhatikan termometernya. Termometer, klik pada Erlenmeyer, kita perhatikan termometer. Suhunya tadi 25 derajat, di sini tadi tercatat 28, seturun 27, 26. Pada keadaan tetap, suhu yang tertera pada termometer akan menjadi suhu akhir. Maka suhu akhir pada termometer ini tercatat 25 derajat Celcius. Masuk pada bagian kelima, yaitu analisis. Analisis dari hasil percobaan ini, yang pertama kita mencatat suhu awal larutan NaOH 1 molar sebesar 25 derajat Celcius. Kemudian suhu awal dari larutan HCl 1 molar sebesar 25 derajat Celcius juga. Ini adalah suhu awal. Sedangkan pada bagian ketiga, yaitu suhu akhir dari campuran kedua larutan ini, suhunya sebesar 25 derajat Celcius. Kemudian kita menghitung perubahan suhu. Perubahan suhu dari larutan yang ada adalah 0 derajat Celcius. Bagian ke-6, pertanyaan. Hitunglah energi yang harus dipindahkan ke lingkungan agar suhu larutan hasil reaksi turun dan sama dengan suhu pereaksi atau suhu awal. Pertanyaan kedua, hitunglah jumlah mol NaOH dalam 50 ml larutan NaOH 1 molar dan jumlah mol larutan HCl 1 molar dalam 50 ml. Yang ketiga, hitunglah perubahan entalpi per mol H2O yang terbentuk dalam reaksi. Keempat, termasuk reaksi endoterem atau endoteremkah larutan campuran NaCl.
Kita masuk pada penyelesaian nomor 1 tentang perubahan suhu. Nah, pada percobaan yang tadi sudah dilakukan, suhu awal sudah diketahui dan suhu akhirnya juga sudah diketahui. Untuk penentuan perubahan suhu atau delta T sama dengan suhu akhir kurang suhu awal, sama dengan 25 derajat Celcius kurang 25 derajat Celcius, sama dengan 0 derajat Celcius. Nomor 2, hitunglah mol zat. Yang bagian pertama, mol zat NaOH sama dengan molar kali volume, di mana jumlah molar dari NaOH itu sama dengan 1 mol per liter dikali dengan 0,05 liter sama dengan 0,05 mol. Kemudian jumlah mol zat dari HCl itu sama dengan 1 mol per liter dikali dengan 0,05 liter sama dengan 0,05 mol. Pada percobaan ini kita menggunakan volumenya 50 ml, sementara pada perhitungannya kita harus enter ke liter. Sehingga 50 ml sama dengan 0,05 liter. Pertanyaan ketiga, hitunglah perubahan entalpi per mol H2O yang terbentuk dalam reaksi. Penyelesaian nomor 3, perubahan entalpi per mol H2O sebagai berikut. Dalam percobaan ini tentunya ada reaksi. Maka akan kita pertama tuliskan persamaan reaksi sebagai berikut. NaOH ditambah HCl menghasilkan NaCl dan H2O. Maka jumlah mol H2O yang terbentuk sama dengan 0,05 mol. Perubahan entalpi reaksi dapat dihitung dengan delta H, yaitu sama dengan delta H sama dengan min Q per N. Kenapa saya menggunakan min Q per N? Karena Q sama dengan 0, maka delta H sama dengan min 0 per 0,05 sama dengan 0 kJ per mol. Bagian keempat, tipe reaksi. Karena tidak ada perubahan suhu dan tidak ada perpindahan energi, maka reaksi ini tidak dapat diklasifikasi sebagai reaksi endoterem atau reaksi eksoterem. Nah, pada percobaan ini dapat disimpulkan bahwa yang pertama, suhu awal dan suhu akhir dari kedua larutan tersebut sama, yaitu 25 derajat Celcius, sehingga tidak ada perpindahan energi dari sistem ke lingkungan. Kesimpulan yang kedua, jumlah mol NaOH dan mol HCl yang bereaksi masing-masing sebesar 0,05 mol dan menghasilkan 0,05 mol H2O. Perubahan entalpi reaksi yang terbentuk adalah 0 kJ per mol. Yang ketiga, dalam percobaan ini tidak dapat terlihat adanya perpindahan kalor yang menyebabkan perubahan suhu, sehingga tidak dapat dikategorikan sebagai reaksi endoterem atau reaksi eksoterem. Jadi demikian percobaan yang saya lakukan menggunakan virtual lab kimia. Demikian presentasi saya, sekian dan terima kasih.